Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Civil Society, kita akan mempresentasikan tentang civil society. Saya Zakir Rahman. Saya Muhammad Rizky Ramdhani. Saya Feby Glory Madlin Putri Manurung. Oke, terima kasih. Ya, oke, kita mulai presentasinya. Yang pertama, civil society. Pengertian civil society. Civil society merupakan sebuah konsep yang pertama kali muncul di dunia barat. Pemaknaan tentang civil society oleh berbagai kalangan bervariasi. Ada yang mengartikan sebagai masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat madani, dan ada juga yang menggunakan civil society. Civil society sebenarnya merupakan suatu ide atau gagasan yang diperjuangkan manifestasinya agar pada akhirnya terbentuk suatu masyarakat bermoral. Masyarakat sadar hukum. Masyarakat beradab atau terbentuknya suatu tatanan sosial yang baik, teratur, dan progresif. Civil society tidak lepas dari terjemah masyarakat madani, karena masyarakat madani merupakan salah satu istilah dari penerjemah konsep civil society. Konsep civil society konsep civil society sendiri berasal dari peradaban masyarakat barat. Inti dari konsep ini adalah penolakan terhadap otoritarianisme dan totalitarisme. Konsep civil society pertama kali diperkenalkan oleh seorang orator politis dan filosof dari Roma, yaitu Cicero, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu Societas Civilis, yang pada masa itu masih disamakan dengan negara atau the state, yang merupakan sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain. Menurut para ahli, civil society adalah masyarakat madani, sebenarnya hanya satu di antara beberapa istilah yang seringkali digunakan orang dalam penerjemah civil society. Di samping masyarakat madani, padanan kata lain yang sering digunakan adalah masyarakat warga atau kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, atau masyarakat berbudaya, menurut Ascula tahun 2002. Yang kedua, Thomas Hobbes, abad 15-17 Masehi. Civil society merupakan suatu perjanjian masyarakat yang diadakan oleh individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Yang ketiga adalah Hegel, tahun 2004. Civil society tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya kontrol yang jelas. Hegel kemudian memberi perbedaan antara masyarakat politik atau the state dan masyarakat sipil atau civil society. Hegel memaknai civil society sebagai masyarakat bourgeois. Oke, kita lanjut kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah civil society. Next. Sejarah dari civil society menurut Ernest Gellner yang lahir pada tahun 1994. Pertama kali diperkenalkan oleh Adam Ferguson sejak ia menulis Menurut Ernest Gellner, pertama kali diperkenalkan oleh Adam Ferguson sejak ia menulis An Essay on the History of Civil Society pada tahun 1773. Filsuf Skotlandia pada masa Renaissance ini mengamati peralihan dari masyarakat aritokratis ke masyarakatan industri seiring dengan fase kapitalisme yang mulai menancap kukunya di daratan Eropa Barat. Ferguson memang cukup pegawai menguraikan implikasi sosial dan politik persoalan ekonomi masyarakat saat itu. Akan tetapi, bukunya itu sendiri tidak cukup memadai menjelaskan fenomena civil society, terutama dalam konteks perkembangan civil society dewasa ini. Rumusan civil society semakin menemukan bentuknya setelah Alexis de Tocqueville pada abad ke-19 melakukan penelitian lapangan yang hasilnya termaktub dalam karya klasiknya, Demokrasi in Amerika pada tahun 1969. Tocqueville
sendiri terinspirasi oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa asosiasi-asosiasi volunteer berguna untuk memperantarai aspirasi masyarakat dengan para pengambil kebijakan. Asosiasi perantara merupakan aset vital bagi demokrasi, kata Robert W. Hefner pada tahun 2000. Menurut definisi A.S. Hikam yang merujuk pada Tocqueville, civil society adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelawan atau voluntary, keswasembadaan atau self-regenerati, dan keswadayaan atau self-supporting. Kemandirian tinggi, berhadapan dengan negara, dan keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warga negaranya. Dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara, civil society dianggap memiliki 3 fungsi. Pertama, sebagai komplementer di mana elemen-elemen civil society mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditunjukkan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan politik atau public service. Kedua, sebagai substitutor. Kesimpulan berdasarkan sejarah civil society. Artinya, kalangan civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara industri yang melayani kepentingan masyarakat luas. Dan ketiga, sebagai kekuatan tandingan negara atau counterbalancing the states atau counter-traveling forces. Kalangan civil society melakukan advokasi pendampingan digitasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di luar aparatur birokrasi negara. Fungsi-fungsi civil society di atas mengandaikan perbedaan titik tekanan implementasi gagasan-gagasan civil society antara ranah sosial budaya atau pada lingkup politik. Studi Michael W. Foley and Bob Edwards misalnya menunjukkan distingsi kategoris antara civil society yang berorientasi horizontal yang lebih dekat pada irisan budaya dengan civil society vertikal yang dianggap lebih politis. Juan Gardono pada tahun 2001 menambahkan bentuk civil society yang merupakan kombinasi antara keduanya. Ia melanjutkan bahwa civil society yang menekankan pada aspek budaya dan bersifat horizontal biasanya terkait erat dengan civility atau keberadaan dengan fraternity. Next. Sekarang kita masuk pada karakteristik civil society. Karakteristik civil society yang pertama, kebebasan di muka umum. Kebebasan di sini merupakan kondisi di mana setiap masyarakat berhak posisi yang sama di dunia politik, ekonomi, maupun yang lainnya. Adanya kebebasan akan mendorong individu berpartisipasi dalam suatu tatanan masyarakat, baik bagi lingkungan sekitar maupun tentang fenomena yang terjadi. Kebebasan yang didapat harus berdasar sehingga tidak menimbulkan konflik dari suatu fenomena. Yang kedua, demokrasi konsep ini menekankan pada kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Dasar suatu sistem demokrasi merupakan keputusan terbanyak yang disetujui. Adanya demokrasi membawa masyarakat menuju tujuan bersama yang telah disepakati. Demokrasi bukan hanya menghantarkan pada hidupan baru bersama, tetapi juga keputusan, pemikiran, dan perwujudan bersama dari suatu masyarakat. Demokrasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi. Pertama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang kedua, pers yang bebas. Yang ketiga, supremasi hukum. Dan yang keempat, perguruan tinggi. Dan yang terakhir, partai politik.
Sekarang kita masuk ke yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap yang menghargai kepentingan orang lain. Sikap ini akan menimbulkan sadar diri jika setiap individu mempunyai kepercayaan atau sikap sendiri yang tidak boleh diganggu. Adanya toleransi akan membantu setiap individu hidup berdampingan tanpa mengusik orang lain. Yang keempat, pluralisme, menunjukkan kemajemukan. Hal ini dimaksud pada adanya perbedaan dalam masyarakat. Masyarakat madani diharuskan memahami, menghormati, dan menghargai kemajemukan dalam masyarakat, sehingga setiap perbedaan dapat diselesaikan tanpa konflik yang berkepanjangan. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan menunjukkan keseimbangan kondisi bagi setiap individu. Konsep ini membawa setiap individu pada kondisi hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Hal ini menandakan hilangnya sikap otoritasme atau absolutisme kekuasaan sehingga masyarakat madani setiap individu memiliki porsi yang sama. Berikutnya yang keempat, perkembangan civil society. Next, perkembangan civil society dari zaman ke zaman. Kemunculannya berbarengan dengan proses modernisasi, terutama terjadi pada saat proses transformasi dari pola kehidupan yang masih berbentuk feodal menuju masyarakat industrial kapitalis. Adam Ferguson yang pertama kali mengemukakan mengenai civil society dalam konteks Eropa Barat pada abad ke-18 yang berkaitan dengan tumbuhnya sistem ekonomi pasar. Selanjutnya, konsep civil society tersebut banyak mengalami pola pemaknaan, sejalan dengan perubahan sosiohistoris tempat gagasan itu dirumuskan. Dalam sejumlah literatur mengenai konsep civil society, terdapat 5 corak pemikiran yang mewarnai sejarah Barat. Pertama, civil society dipahami sebagai sistem ketatanegaraan. Kedua, negara mengambil konteks sosial politik Skotlandia. Ketiga, dalam pemaknaan Thomas Paine tahun 1792, civil society merupakan antitesis negara atau cenderung dalam posisi yang berhadapan dengan negara. Keempat, yang menjadi tokoh pemikirnya antara lain Hegel, Marx, dan Gramsci. Dalam hal ini, Hegel mengembangkan civil society yang subordinat terhadap negara. Pada awal pembentukannya, demokrasi dijalankan lewat civil society berupa pengelompokan sukarela dalam masyarakat, termasuk gereja dan asosiasi profesional yang membuat keputusan pada tingkat lokal dan menghindari intervensi negara. Civil society menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkraman negara. Negara yang secara sistematis melemahkan kreativitas dan kemandirian mereka. Next. Next to perkembangan civil society di Indonesia. Perkembangan civil society di Indonesia pada era Soekarno dan Soeharto, pelaksanaan civil society hampir identik dengan pola political society. Pembungkaman hak partisipasi masyarakat menjadi ciri utama dalam dua pemerintahan ini. Soekarno misalnya Dekret 5 Juli 1959 yang melahirkan demokrasi terpimpin, membungkam banyak unsur civil society seperti pers, mahasiswa, dan intelektual, seniman, dan membubarkan parlemen. Demikian juga dengan Soeharto. Atas nama stabilitas politik dan ekonomi, pembungkaman partisipasi masyarakat dalam negara dilakukan dengan menguatnya peran militer dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Civil society Indonesia mulai menampakkan wujudnya setelah Soeharto tumbang dan digantikan oleh Habibie. Di masa ini dapat dikatakan bahwa terdapat masa peralihan antara political society dan civil society. Civil society makin perkasa di bawah era Presiden Gus Dur. Ketika Gus Dur menjadi presiden, seluruh elemen civil society diberdayakan. Pers bebas digagas,
Sistem pengambilan keputusan Gus Dur bersifat bottom up dengan cara melontarkan isu-isu ke tengah masyarakat. LSM bebas berpendapat, kebebasan intelektual dibuka. Meski tindakannya justru membahayakan kewibawaannya, beberapa oknum menghina cacat fisiknya di layar televisi. Namun sekali lagi, Gus Dur menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Ia tidak menahan orang-orang yang berselisih pendapat dengannya. Baru kemudian di era Megawati, perjalanan civil society di Indonesia berlanjut. Di era ini, pemerintah melaksanakan pemilu langsung di tahun 2004 untuk pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Lanjut lagi, dalam perjalanan mewujudkan civil society di Indonesia, bukan berarti tidak ada hambatan-hambatan. Feodalisme dan label status quo pada pejabat baik di pusat maupun di daerah serta dosa-dosa masa lalu dalam era Soeharto yang sering disebut dengan orang Orba membuat civil society menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Ditambah lagi dengan beberapa persoalan dalam masyarakat seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah. Baru-baru ini tersiar kabar bahwa adanya kasus bom bunuh diri oleh teroris di beberapa titik di Surabaya. Kasus ini mengganggu kestabilan dan keamanan negara. Dampaknya sangat terasa bagi golongan tertentu, di mana ada stigma negatif bahwa golongan tersebut termasuk ke dalam kelompok teroris. Bukan hanya itu, mereka juga dicekal untuk menikmati fasilitas publik. Dari sini terlihat bahwa karena oknum-oknum tertentu, pluralisme sebagai bagian dari karakteristik civil society terganggu. Masyarakat belum mampu menghormati, menghargai, dan memahami adanya perbedaan dengan berasumsi bahwa golongan tertentu merupakan bagian dari teroris. Hanya karena satu dua sudut pandang, fenomena ini tak lain adalah hanya mencoba mengganggu terwujudnya civil society yang ideal di Indonesia. Yang kelima, ada sifat lembaga penegak civil society. Sifat penegak civil society yang pertama adalah independen. Adalah lembaga ini memiliki sifat yang bebas atau netral dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Yang kedua, mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi. Yang ketiga, ada sebuah organisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi lembaga dilakukan secara swadaya oleh SDM atau sumber daya manusia lembaga. Keempat, transparan, yaitu bahwa lembaga pengelolaan dan pengendalian institusi atau lembaga dilakukan secara terbuka. Yang kelima, idealis, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian serta pelaksanaan institusi atau lembaga diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas, dan pertunjukan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Yang keenam, ada demokratis, yaitu institusi atau lembaga yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Yang ketujuh, disiplin, yaitu bahwa institusi atau lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku. Baik, terima kasih Rizky dan Feby Goldimanuring yang telah mempresentasikan materi kali ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengar presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Thank you. Terima kasih.